Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan varietas lokal tanaman pangan dan hortikultura buleleng. Nanti kita akan berbincang bersama dosen Fakultas Pertanian Universitas Panji Sakti Singaraja bersama Bapak Dr. Insinyur Putu Suwardike MP. Terkait dengan topik kita, pendengar bisa bergabung juga bersama kami ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, tanyakan, bisa bergabung di line telepon kami di 0362246644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 3999790. Jika membahas varietas lokal tanaman pangan dan hortikultura, Indonesia ini merupakan negara dengan plasma nutfah yang berlimpah dan unggul, bisa dikatakan seperti itu ya pendengar. Jadi dengan kekayaan sumber daya alamnya tersebut, tentunya ini semestinya harus mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi, mutu, dan tentunya mensejahterakan petani termasuk mengurangi dan membatasi produk impor seharusnya. Tapi bagaimana pengembangannya, pengembangan varietas lokal tanaman pangan dan hortikultura buleleng? Kita akan membahas hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Dr. Insinyur Putu Suwardike MP, dosen Fakultas Pertanian Universitas Panji Sakti Singaraja. Selamat pagi, Pak Putu. Selamat pagi Bu Heni, selamat pagi Bapak dan Ibu pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun ya berada ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Ini luar biasa, apalagi di saat musim kemarau bisa dikatakan seperti itu, dan banyak mungkin kegagalan panen begitu Pak ya. Kita membahas pengembangan varietas lokal tanaman pangan dan hortikultura buleleng. Seperti apa Pak ini pengembangannya sebenarnya, apa saja begitu seharusnya yang menjadi keunggulan buleleng sebenarnya Pak? Ya, jadi benar Bu Heni, memang saat ini sektor pertanian itu menghadapi salah satu tantangan yang cukup berat juga. Adanya El Nino dan La Nina itu sekarang kan musim panasnya lumayan panjang gitu ya, sehingga cukup berdampak juga terhadap tanaman, terhadap pertanian ini. Nah, terkait dengan pengembangan varietas lokal khususnya tanaman pangan dan hortikultura, sebetulnya ini kan merupakan salah satu segmen aja dari pertanian gitu. Saya mau mulai dari hal yang sifatnya umum dulu untuk buleleng, Bu Eni. Buleleng ini basisnya adalah pertanian. Bisa dilihat dari kontribusi sektor, khusus sektor pertanian ya dalam arti luas itu terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten Buleleng. Itu secara konsisten dari tahun ke tahun itu ya rata-rata di atas 21%. Paling tinggi dibandingkan dengan sektor yang lain ya. Artinya ini memberikan amanat kepada kita semua agar sektor pertanian ini benar-benar menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi di Buleleng tanpa mengesampingkan sektor yang lainnya tentunya Bu Eni. Nah, dalam konteks tanaman pangan dan hortikultura tadi Bu Eni sempat nyinggung Indonesia tuh kayak plasma nutfah. Buleleng kan bagian dari Indonesia ya. Kebetulan buleleng itu bagian dari center of origin beberapa jenis tanaman yang cukup populer sebenarnya di dunia, yang itu sebenarnya bisa dipost ya. Saya batasi seperti ini supaya jangan terlalu bias. Dalam konteks ini ada istilah land resist dan non land resist. Apa itu Pak? Land resist itu adalah ras-ras yang asli. Jadi plasma nutfah yang asli yang hanya ada di, kalau misalnya land resist buleleng berarti yang hanya ada di Buleleng dan tidak ditemukan di daerah lain. Nah, kalau yang non land resist itu kan umum lah ditemukan di mana-mana. Nah, dalam konteks varietas lokal yang saya maksudkan ini adalah land resist itu. Land resist itu ya. Yang sebenarnya hanya ada di Buleleng sebenarnya. Ya, hanya ada di Buleleng. Banyak sekali plasma nutfah itu yang hanya ada di Buleleng, tanaman pangan maupun hortikultura. Saya mengambilkan beberapa contoh aja Mbak Bu Eni ya. Misalnya kalau yang kelompok tanaman pangan, padi, padi sudaji,
beras merah cendana yang di Mundo, yang di Goblek, yaitu di Catur Desa itu. Nah itu kan luar biasa sebetulnya keunggulannya. Nah kemudian juga yang lain kita punya sorghum, dan kan sorghum kita juga sebetulnya kalau itu dikembangkan, sorghum yang ya kita klaim sebagai asli Buleleng itu kan bagus. Cuma langka, enggak sulit ditemukan. Saat ini sudah langka begitu Pak untuk ya. yang jenis yang kita Buleleng klaim ya. asli itu. Nah karena itu sudah lama dan cukup lama kurang mendapat perhatian kan gitu untuk pengembangannya. Nah sekarang kan sudah mulai dikembangkan itu. Kemudian juga kita punya keladi, talas ya. Iya. Kita banyak punya jenis-jenis talas, ada talas togok, ada talas kuning. Nah itu bagus, punya keunggulan yang bagus itu. Kemudian untuk yang horti, wah kita lebih melimpah lagi. Horti ini banyak sekali landrace-nya yang kita punya, Buleleng ya. Misalnya nah kalau horti itu kan kita kelompokkan ada buah, ada sayur, ada bio farmaka, ada tanaman hias. Nah, tanaman hias kita nggak singgung di sini. Nah, yang buah-buahan banyak sekali. Mangga. Mungkin Bu Eni juga tahu. Mangga. Nah, yang landraces Buleleng banyak. Saya kebetulan disertasi saya kan mangga, Bu. 80% plasma nutpah mangga itu ada di Buleleng. Ada di Buleleng. Yang landraces ya. Iya. Landraces. Antara lain yang mungkin Bu Eni sebagian sudah kenal, amplem sari, legong itu bulan-bulan sudah dilepas. Bikul yang ada di Menyali itu sudah dirilis. Kemudian yang lain-lain ada saneh, ada gedang, ada gule, ada lembat, ada budak dan lain-lain, banyak sekali. Nah itu juga bagus. Nah kalau saneh ini potensial dikembangkan sebagai batang bawah. Karena di Indonesia itu kan baru ada 2 yang sudah dilepas secara resmi sebagai batang bawah. Ya, madu, kemudian sama Ceylon. Itu baru 2. Dan kenyataannya penangkar bibit di Buleleng jarang menggunakan itu. Nah, sering menggunakan batang bawah saneh dan mungkin kalau kurang asalan lah digunakan. Nah, saneh ini kan potensial sebagai batang bawah. Itu dikembangkan sebagai batang bawah. Kita punya, Buleleng punya itu kan. Kemudian yang kedua manggis. Manggis itu ada manggis Madenan dan yang lain-lain. Nah, kalau manggis Madenan ini sudah didaftarkan. Kemudian ada anggur yang hanya ada di Indonesia, yang Pitis Pinipera Alfonso de la Valle itu Anggur hanya hitam itu. ya anggur hitam itu hanya ada di Bali. Mirip-mirip dengan yang di Probolinggo, tetapi Bali punya ciri khas ya untuk anggurnya. Kemudian kita punya durian. Banyak sekali plasma nutpah durian. Antara lain yang ngetop itu kan ada Bestale, ada Kiraja, ada Mantun yang di Madenan itu bagus, kualitasnya bagus. Kemudian ada alpokat yang nggak kalah dengan alpokat yang kita datangkan bibitnya dari luar. Misalnya alpokat Gesing, alpokat Albo di Madenan, kemudian ada alpokat Lebelo ya yang di Madenan itu bagus. Kita kembangkan. Sayuran juga kita punya cabai pakisan, ya. Bio farmaka juga kita punya kunyit Bengkale. Nah, itu antara lain Mbak Eni plasma nutpah yang kita punya yang ke depan itu perlu disentuh ya melalui penelitian dan pengembangan supaya ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar sebagai alternatif bagi daerah maupun bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kita dorong. Gitu kira-kira Bu Eni. Potensinya ada begitu, tapi selama ini belum tersentuh atau seperti apa Bapak melihatnya nih? Kalau sudah tersentuh sudah. Cuman kan perlu di-push lagi. Beberapa secara umum semua varietas lokal ini ya itu sudah tersentuh. Cuman perlu di-push lagi sehingga benar-benar dampaknya itu terasa. Iya, karena mungkin masyarakat belum merasakan itu, Pak. Masalahnya mangga misalnya. Mangga ibaratnya sudah mulai langka lagi nih, atau kualitasnya yang sudah menurun lagi, bukan yang sobean, bukan yang benar-benar yang manisnya, yang unggulnya begitu, atau mungkin padi seperti Bapak tadi mengatakan sebenarnya kita padi ada yang khas Buleleng begitu, tapi yang padi muncul sekarang kan ibaratnya sudah sedikit ini yang padi khas Bulelengnya, padi merah munduknya tadi dikatakan. Sorghum pun ini baru mulai dikembangkan lagi begitu dengan gencarnya saat itu Presiden Joko Widodo yang mengatakan kita harus ada peralihan begitu. Sorghum kita punya sorghum, padahal kalau kita lihat
Buleleng itu membawa sorghum kan Pak? Kalau Singarajanya Betul, lambangnya betul. Singaraja berarti kan sudah Jagung sejak gembal itu. jagung ya. gembal itu. Iya. Tapi lama tidak muncul, bahkan anak-anak muda sekarang nampaknya baru tahu juga kalau itu sorghum begitu. Nah, apa yang sebenarnya harusnya dilakukan begitu oleh pemerintah kita untuk mengembangkan varietas-varietas lokal tanaman pangan dan hortikultura Buleleng yang unggul-unggul ini, Pak? Ya, sebenarnya gini, kalau misalnya posisi saya sebagai petani kan, saya akan mengembangkan komoditas atau jenis tanaman yang menguntungkan buat saya kan. Gitu. Iya. Nah, bisa jadi yang menguntungkan buat saya itulah yang saya tahu dulu. Atau sebenarnya banyak sekali jenis tanaman yang bisa lebih menguntungkan buat saya, tapi saya belum tahu informasinya. Gitu ya. Sebenarnya pemerintah Kabupaten Buleleng sudah melakukan ini. Iya. Pemerintah Provinsi Bali pun sudah melakukan ini. Saya kebetulan mengikutinya. Gitu ya. Hanya saja mungkin perlu sinerginya itu antar para pihak itu lebih dikuatkan. Kita punya memang banyak tantangan ketika mengembangkan varietas lokal ini, Mbak Eni. Ya, secara umum memang varietas-varietas lokal itu punya beberapa kelemahan. Misalnya jenis padi lokal ya, entah beras merah cendana maupun beras sudaji. Di samping kelebihannya kan pasti rasanya enak gitu, kemudian punya kualitas yang bagus. Biasanya umurnya lebih lama. Jadi Umur setahun tanamnya berarti ya? tanam sampai panen itu bisa sampai 6 bulan. Sementara kalau varietas yang lain, varietas unggul yang lain itu kan setahun bisa tanam 3 kali. Nah, dari sisi keuntungan itu dinilai masih. Nah, ini kelemahan ini yang perlu kita perbaiki. Pemerintah daerah kan sudah saya lihat, saya perhatikan untuk yang beras merah cendana itu sudah dilakukan riset-riset bekerjasama dengan Batan, itu bagus. Sekarang mudah-mudahan hasilnya yang ini nanti kita bersama-sama kita dorong sehingga nanti ada beras merah cendana yang bisa ditanam 3 kali dalam setahun kan, seperti itu bagus sekali. Itu yang kita fokus. Nah, yang lainnya juga sudah disentuh, tetapi riset-riset tentang keunggulan yang nanti itu benar-benar bisa memberikan nilai tambah bagi petani itu masih kurang. Itu yang perlu kita dorong. Misalnya mangga. Mangga Saneh aja lah sederhana. Mangga Saneh sekarang ini tebangi banyak pohonnya. Udah langka sekarang malah, Pak. Langka belum, tapi sudah banyak ditebangi. Iya. Nah, suatu saat kalau misalnya penangkar bibit mau bikin bibit mangga, kan nggak mungkin menggunakan madu. Madu itu kita kenal dengan lali jiwa. Harganya mahal. Itu kalau digunakan sebagai batang bawah bagus, cuman penangkarnya mungkin berpikir karena harganya pasti mahal. Kalau Saigon langka, jarang pohonnya. Saneh pilihannya karena itu kan sudah bagus ya. Nah, akhirnya kalau tidak ada nanti asalan. Kalau dia menggunakan batang bawah asalan, kita bisa membayangkan hasilnya pasti akan asalan. Sulit nanam. Mbak Heni beli bibit mangga, tanam sekarang 3 tahun, 5 tahun baru berbunga, ternyata hasilnya nggak bagus, gimana nyeselnya? Itu kira-kira. Kan mungkin rasa kangennya dulu banyak ada amplop sari misalnya, Pak. Sekarang sudah mulai jarang ini yang penjual-penjual yang menjual mangga amplop sari sekarang. Yang benar-benar amplop sarinya Buleleng ya, Pak ya. Saat ini kan mungkin masyarakat atau mungkin anak-anak muda sekarang ini mangga apa gitu baru tahu juga ternyata itu amplop sari cuma ada di Buleleng begitu. Betul. Banyak sekali tanaman-tanaman landraces khas Buleleng itu sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang bagus. Cuman perlu dipus dengan riset, dengan pengembangan itu perlu dipus dia. Misalnya mangga bikul. Bu Eni pernah makan mangga bikul? Pernah. Itu kan hanya ada di Menyali, kan terbatas dia. Terbatas, Pak, benar. Nah, mangga bikul saya selalu beli setiap tahun. Mangga bikul itu harganya nggak pernah kurang dari 30.000, Bu. Bagus sekali pasarnya berarti kan. Amplom sari itu juga pasarnya bagus, Bu. Nah, sekarang kan tinggal didukung dengan riset dan pengembangan bagaimana agar amplom sari itu bisa menghasilkan buah dengan kualitas buah yang benar-benar amplom sari, bukan amplom sari yang mengecewakan. Misalnya gini, Ibu misalnya beli buah di mana? Oh, ini amplom sari. Semangat kan begitu mendengar amplom sari. Begitu sampai di rumah dikupas kecut. Ini amplom sari apa? Ternyata kan ada petiknya belum matang sudah dipanen, kan prosesingnya nggak bagus, nggak, kita jadi kecewa. Nah, itu perlu terus didampingi karena harga amplom sari kan nggak pernah murah. Itu Mbak ini. Iya, karena ini baru ke Singaraja baru tahu ternyata mangga itu banyak sekali jenisnya ada di Buleleng. Cuma di Buleleng, Pak. Biasanya kalau di daerah Bali Selatan taunya ya memang
harum manis, udah begitu. Itu mangga-mangga yang populer Mangga-mangga umum yang lah, ya, umum begitu. umum. Beda dengan buleleng yang benar-benar punya seperti Bapak mengatakan sebenarnya ini surganya hortikultura dan Iya. pangannya juga banyak sebenarnya begitu Ya, Pak ya. betul. Baik, Bapak mungkin kita akan sapa pendengar juga yang mungkin ingin Ya, bergabung sama ya, kita ya. silakan, Banyak Bu. diskusi Baik. juga bersama pendengar ini. Selamat pagi Pro 1. Ya, selamat pagi Mbak Heni, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Sehat selalu selamat ya. pagi Ada Pak. Ramadan ini. Pak Ramadan ya, silakan Ya. Pak Ramadan, jauh-jauh ini di Sorong loh Pak. Selamat pagi untuk Pak Dokter ya, Om Swastiastu Pak ya. Om Swastiastu, Pak Ramadan. Saya hormati ya. Pak, ini kan tentang apa? Hortikultura ya. Ya, ini kan berasal dari bahasa Latin ya atau Yunani ya, yaitu hortus dan kultura ya, atau apa itu kolere ya. Dapat diartikan budidaya tanaman kebun. Tapi secara lebih luas kan bukan hanya untuk budidaya di kebun ya Pak ya, tetapi istilah hortikultura kemudian digunakan pada jenis tanaman yang dibudidayakan ya begitu ya. Untuk fokus tanaman hortikultura Pak, mungkin begini, saya bisa barangkali beri opini saja bahwa kan sekarang ini UMKM kan sedang giat-giatnya digalakan kan. Yeah. Nah, bagaimana Pak kalau UKM ini fokus ke ini untuk Kabupaten Buleleng mungkin dibina untuk fokus ke tanaman hortikultura, kan ada sayur, ada buah ya, lalu kemudian ada tanaman hias, apalagi itu tanaman obat ya, dan lain-lain. Nah, jadi bisa lalu dibina untuk marketingnya Pak. Siapa yang ini untuk bisa tembus ke pasar internasional Pak. Seperti anggrek itu kan sangat digandrungi juga Pak. Yang misalnya ya anggrek kan bisa tahan lama. Jadi jenis apa Pak yang paling bagus itu anggrek itu Pak. Bisa ditawarkan kan secara ke negara lain gitu Pak. Jadi barangkali pembinaan UMKM di bidang hortikultura begitu Pak ya. Baik. Itu yang supaya menambah, ini kan sangat membantu ekonomi masyarakat Pak ya. Kemudian juga sinergitas dengan universitas ya dan kampus-kampus itu. Itu mungkin saja Pak barangkali. Baik. Saya. Baik, perlu Terima kasih pendampingan banyak, ya. intinya begitu ya Pak Ramadan ya. Tentu saja. Baik, terima kasih Pak Ramadan di Sorong. Nah, ini pendampingan untuk para UMKM juga ya, agar giatnya lebih digalakan lagi ini begitu. Pendapatnya gimana Pak? Tanggapannya? Silahkan. Sependapat saya dengan Pak Ramadan. Pak Ramadan, saya kangen dengan Aimas Pak. Saya berapa kali ke Sorong. Saya berpandangan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan itu cocok ya, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah kalau menurut pengamatan saya. Cuman ini perlu lebih dikuatkan lagi. Nah, terkait dengan varietas lokal, nah ini memang agak spesifik ya Mbak Heni. Karena varietas lokal itu tentu perlu ada rintisan, ada pendampingan supaya itu bisa berkembang seperti itu ya. Nah, kita bisa belajar dengan beberapa daerah, misalnya di Kalimantan Barat itu untuk welcome dream-nya, kemudian untuk souvenir-souvenirnya itu kan semua berbau ini apa namanya? Produk lokal ya. Produk lokal, ya, produk lokal. Nah, kita bisa coba kembangkan seperti itu. Misalnya hotel-hotel, restoran di Buleleng untuk buahnya itu gunakan buah lokal. Landresis ya. Kalau buah lokal mangga itu kan dalam konteks buah yang ada di Buleleng kan jenisnya banyak sekali. Tapi dalam konteks landresis ya buah-buah yang memang spesifik yang asli ada di Buleleng tadi itu. Misalnya untuk buah yang disajikan di restoran, di hotel maupun di restoran rumah makan itu buah mangga amplem sari. Nah, sekarang bagaimana petani menyiapkan buah amplem sari yang benar-benar rasa ya kualitasnya itu benar-benar amplem sari. Itu kita post. Nah, nanti kita dari perguruan tinggi kan mendampingi itu bersama-sama dengan Dinas Pertanian seperti itu. Bagaimana pengembangkan kalau ternyata populasinya yang terbatas ya kita kembangkan populasinya kan seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan marketing ya saya sependapat juga dengan Pak Ramadan ini. Ya, kalau diserahkan kepada petani langsung,
tentu dia memiliki keterbatasan. Tapi biasanya di masyarakat itu sudah ada rantai pasarnya. Karena tinggal menyempurnakan rantai pasar itu, tinggal bagaimana mengintervensi sedikit rantai pasar itu supaya pembagian keuntungan itu relatif adil lah, terutama untuk petani seperti itu. Agar petani juga mau tertarik Ya, supaya begitu Pak tertarik, ya. Kita sapa iya. lagi Pak di line teleponnya 24644 pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi Pak Putu Wayang Teja Kula. Nggih. Yang mau nanya juga nih sareng apa tuh? Pak dosennya. Pak siapa yang di sini Pak? Ini ada Pak Dr. Insinyur Putu Swardike niki Pak Putu. Pak Dokter, nggih Bapak Dokter Putu Swardike. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak Wayan. Bukan Wayan, Wayang. Wayang. Oh Pak Wayang, nggih. Ampun. Sampun iki Pak nggih, sangat pisane sampun bawa sang Bapak wau niki Pak, betul pisan niki. Aslinya pohon amplem sari itu yang terjual tuh kadang-kadang kecut ya. Iya. Padahal kalau betul-betul dia mateng kan rasanya enak begitu Pak. Tapi orang yang menjual mangga ini kalau tidak disemprot utawi di yang belum mateng, belum wayah itu sudah dipetik gitu, sehingga nanti tasaknya itu rasanya kurang sesuai, tidak sesuai dengan aslinya gitu Pak. Nah, bagaimana caranya Bapak nanti memberi tahu itu Pak? Kalau tidak seperti itu, nanti orang-orang yang mau menjual itu kebanyakan ruginya dulu Pak. Karena banyak yang busuk, sebelum dipetik sudah ada yang busuk. Karena digigit sama nyamuk. Ada yang buyung Pak, buyung yang warnanya kuning itu Pak ya. Itu yang sering sekali saya ketemu di buah-buahan itu. Begitu dia nancap di sana, bertinggal di sana dia di buah itu. Besoknya aja saya lihat itu ada seperti membusuk gitu Pak. Seperti ada racun kayaknya di tempat itu gitu. Nah, kalau tidak orang-orang yang punya buah-buahan itu kalau tidak disemprot, kalau tidak dipetik lebih dulu, dia banyak ruginya gitu Pak Dokter. Nah sekarang saya minta Pak, bagaimana tipsnya, caranya Bapak gitu ya? menginformasikan, mensosialisasikan bagaimana supaya tetap mangga yang ada di Buleleng itu masih sesuai dengan aslinya gitu Pak ya. Ya semua itu aja dulu Pak Dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Putu Wayang niki. Nah Pak Putu ini perhatian juga katanya Pak, karena memang begitu adanya di masyarakat. Kalau nggak dipetik nanti busuk begitu. Nah gimana Pak? Apa tipsnya mungkin ya? Apa yang perlu dilakukan? Tapi sebelum itu mungkin kita sapa lagi Pak ya. Nanti sekalian ditanggapi Pak. Baik, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1, selamat ulang tahun RRI yang ke-78. Semoga RRI tetap jaya di udara. Semoga RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Bapak. Pak Angga sih Ki? Ya. Ya, baik. Silakan Pak. Selamat pagi Pak narasumber. Pagi Pak Anggas. Begini, ini saya ingin menambahkan sedikit. Kadang-kadang terutama kan masalah pupuk organik dan dan non organik ya. Jadi petani di sini kadang-kadang banyak dikeluhkan juga, terutama di buah-buahan ya. Di sini kan ada yang namanya jadi tukang kontrak, ini selebihnya tukang pajak. Jadi petani yang punya tanaman, entah itu mangga, entah itu durian apapun. Jadi tukang kontrak ini sudah dia belum apa-apa, pokoknya sudah dikontrak kalau. Jadi itu. Jadi apapun. Misalnya dia belum berbuah, dia sudah berusaha dipaksakan untuk berbuah. Nah ini yang rugi siapa? Itu dulu. Terus ada contoh sini, mangga misalnya, dia dipaksakan untuk berbuah, kadang-kadang kulitnya itu dicekak-cekak, dilukai gitu. Entah apa maksudnya, nggak ngerti juga deh. Itu mungkin Bapak bisa terapkan, jabarkan di sini. Dan itu pada saat penyemprotan juga berulang-ulang. Artinya merangsang untuk biar cepat tumbuh bunga. Nah kita maklumi juga kadang-kadang tumbuh bunga itu kan biasanya kalau udah angin kan kutilnya itu kan bisa rontok. Apakah itu tujuannya untuk biar kuat, kita tidak tahu juga. Sehingga
untuk menguntungkan untuk mereka yang para pengotak ini. Yang paling miris sekali dengan kan belum saatnya dipetik, sudah dipetik itu nanti kan istilahnya karbitan dikarbit. Nah ini yang membahayakan sekali dari sisi apa? Satu, rasa buah itu kan sudah belum saatnya matang, dipaksakan untuk matang, jadi dikarbit soalnya banyak sekali seperti itu. Nah ini yang sering yang mengacu pasar ini hancur jadinya. Jadi seolah-olah buah ini rasanya tidak seperti yang dulu. Nah untuk antisipasi hal itu tadi sudah disampaikan sama Mirgun yang mendahului, bagaimana caranya dia tidak ada lagi yang namanya bukan binatang yang sifatnya merugikan buah tersebut. Tadi kan dikatakan ada muyung. Apakah dengan penyemprotan bahan kimia itu cukup dia tidak dicari buah tersebut? Atau mungkin kita akan beri pelindung dia seperti jaring-jaring. Nah ini kan teknis itu. Nah, yang terakhir Pak, dalam hal ini sebetulnya banyak petani yang menanam bibit durian. Ya seperti sekarang Musakim, yang top sekali. Terus pemeliharaannya dia asal dia ikut-ikutan mencontoh dengan mungkin dia lihat di YouTube gitu. Terus tadi lama-kelamaan setelah dia tuh mau berbuah mati dia Pak. Padahal disiram, sudah sering subur lah perawatannya. Ini perlu konsep-konsep, perlu edukasi kepada para petani sehingga mungkin Bapak bisa ada koordinasi dengan pertanian, ada penyuluh lah sehingga nanti para pemilik lahan tidak sia-sia beli sesuatu, beli bibit. Nanam anggur juga seperti itu. Banyak sebenarnya yang ingin bertani, apalagi dapur lapor itu kan banyak sekali yang punya lahan sedikit ditanami, tetapi ketika dia belum berbuah dia sudah mati. Nah ini banyak yang nyesel gitu, apakah bibitnya palsu? Itu tidak mungkin bibit palsu kan, cuma mungkin caranya dia memelihara itu mungkin kelebihan air itu tidak dipahami. Mungkin itu perlu didiskusikan dan perlu penyuluh Pak. Itu saran saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Anggas. Terima kasih banyak Pak Anggas di Kubu Tambahan. Wah luar biasa, ini banyak yang tertarik juga Pak dengan pertanian. Ada Bu Made di Sambangan juga. Tiang punya pohon mangga dodol, enak banget. Memang seperti dodol rasanya jika masak di pohon. Tapi di Buleleng, di mana saat ini ditemui mangga dodol sudah tidak ada katanya Pak. Waduh. Dan ada juga Pak yang di WhatsApp mengatakan fakta di lapangan petani itu kadang nyari harga tinggi. Jadi belum wayah banget sudah dipetik. Dan kalaupun nunggu matang semua juga nggak bisa karena mangga di pohon itu nggak mungkin juga matang berbarengan gitu. Baik, satu penelpon kembali pendengar di 24644 nanti agar sekalian juga ditanggapi oleh Pak dosen. Ya, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi RRI Raja. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana Bakti Seragang ya. Nggih, betul. Silakan Pak Nyoman, mungkin ada yang ingin disampaikan niki. Nggih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Nyoman. Dari Fakultas Pertanian Mas Buleleng ya. Terima kasih banyak atas informasinya dan penyampaian terkait dengan pengembangan varietas pangan lokal dan hortikultura, di mana Buleleng ini sangat baik sekali, merupakan basis pertanian dan buah-buahan ya. Dan sudah cukup terkenal sekali. Tadi disampaikan banyak varietas-varietas yang menghilang ya, sudah berkurang, mangga, plumsari, dan juga ada yang lainnya. Ini menurut pandangan kami ini perlu dibudidayakan kembali agar dapat berkembang kembali, agar tidak punah. Ini harapan kami, mudah-mudahan dalam kesempatan ini Bapak dapat membuat program-program mungkin melalui Dinas Pertanian dan lain sebagainya untuk membuat program untuk membudidayakan buah-buahan hortikultura yang telah menghilang seperti yang plumsari dan lain-lain. Itu saja kami sampaikan, mudah-mudahan pada kesempatan ini acara ini dapat membawa dampak positif ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah Buleleng. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sudarsana di Bakti Seraga. Banyak masyarakat yang juga menginginkan hal yang sama mungkin Pak ya, agar ini mangga-mangga yang dulu pernah dicicipi atau buah-buahan ini agar
nanti anak cucu kita juga bisa merasakan begitu, agar keto kuni aja begitu Pak ya. Tapi sebelum ditanggapi kita jeda sejenak dulu mungkin ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja ini. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya juga. Nanti kita akan tanggapi bersama Pak dosen. Tapi kita jeda sejenak, tetap di Pro 1 pendengar. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bu, tunggu dulu Bu. Mau ke pasar ya? Saya nitip ya. Nitip apa ya? Saya nitip buah. Jeruk yang kuning-kuning mencolok itu 1 kilo, apel merah 1 kilo, terus buah pir 2 kilo. Pokoknya semuanya yang impor ya Bu. Kalau saya cukup dengan buah lokal saja. Di samping membantu para petani dalam kondisi sekarang ini, juga buah lokal lebih aman dan lebih murah. Pilih dan konsumsilah buah lokal karena buah lokal juga banyak menyumbangkan manfaat kesehatan bagi kita. Buah-buah, Bu. Pak, ayo Pak, buah manis, murah. Bu, saya mau beli buah untuk hari raya dan juga keperluan lainnya. Sini Bu, mari Bu. Ada macam-macam buah kami jual di sini, manis-manis lagi Bu, seperti senyum Ibu. Ibu ini ada-ada saja, malah senyumnya Ibu yang lebih manis nih. Aduh, ayo Bu, pilih-pilih Bu. Nih, ada rambutan Aceh, nih pisang Ambon, terus nih ada jeruk Bali, apel Malang, masih banyak Bu buah yang lain. Yuk pilih. Iya, saya sih memang lebih cocok dengan buah lokal Bu. Buah lokal sebagai penyangga ketahanan nasional. Mencintai buah lokal, mencintai Indonesia. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran? Jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon? Bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan 1 kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan Dialog Hebalik Kengken. Pagi ini kita membahas terkait dengan pengembangan varietas lokal tanaman pangan dan hortikultura Buleleng bersama dosen Fakultas Pertanian Universitas Panji Sakti Singaraja, Bapak Dr. Insinyur Putu Suwardika MP. Pak Putu, tadi banyak masyarakat juga yang sudah antusias begitu Pak ya, luar biasa ini. Berarti banyak yang mendambakan juga nih Pak, buah-buahan dan varietas lokal Buleleng ini tetap bertahan, tetap dikembangkan begitu. Ya, tadi ada Pak Putu Wayang juga. Nah, ini terkait dengan pemeliharaan Pak. Mungkin dari Fakultas Pertanian seperti apa nih Pak agar pemeliharaannya, apalagi saat dicari lalat buah seperti itu yang ditakutkan sebenarnya nih Ki. Seperti apa Pak? Silahkan dulu tanggapannya. Iya. Jadi pertama terima kasih dulu ya Pak Wayang, Pak Anggas, ada Bu Made juga tadi, kemudian terakhir Pak Sudarsana ya. Nah, secara umum dulu saya tanggapi, pengembangan tanaman khususnya tanaman hortikultura itu memang cukup complicated ya. Complicated. Hortikultura itu kan ciri khasnya ya Mbak Heni ya, bernilai tinggi itu ketika dalam keadaan segar. Kemudian harga itu tergantung pada kualitasnya. Nah, kemudian mudah rusak ya. Jadi kalau misalnya kalau sudah mateng, waktunya panen, berapapun harganya harus dipanen. Nah, makanya banyak petani ketika harga bagus, asal bisa dijual, mungkin masih muda pun udah dijual seperti itu. Penting ada pembelinya. Ya itu nggak salah karena memang kita berhadapan pada kondisi seperti itu. Ya saya pun sebagai petani kalau buah mangga saya belum matang, mungkin kalau ketika butuh pasti saya akan jual kan. Itu dalam konteks itu. Tapi dalam konteks menjaga stabilitas persepsi
buyer, posisi konsumen itu nggak bisa seperti itu. Karena konsumen itu kan melekat dia membeli kualitas. Kalau saya membeli amplem sari, saya membeli amplem sari yang kualitasnya ya kualitas amplem sari seperti itu. Nah, ketika itu terlalu sering dilakukan dan saya menemukan buah ya produk-produk yang nggak sesuai dengan yang saya inginkan, saya akan meninggalkannya. So konsumen pasti seperti itu. Jadi lama-kelamaan akan ditinggalkan, kecewa. Contoh, kita punya mangga depehe. Mangga depehe itu sebenarnya Aromanis 143 ya. Itu berkembang pada saat itu kan bersamaan ditanam amplem sari di mana-mana, Aromanis di mana-mana. Yang di depehe ini memiliki keunggulan yang luar biasa, sehingga dia pasarnya ekspor. Daerah lain yang memasarkan sebagai ekspor, karena memang dia memiliki kualitas yang sangat bagus. Padahal dari Buleleng, masyarakat Buleleng tidak bisa menikmati itu. Jadi begini, karena ya pada saat itu ada ambisi untuk mendapatkan hasil yang tinggi, seperti cepat, seperti itu. Akhirnya mangga depehe itu sekarang tinggal nama. Karena kualitasnya sudah tidak lagi, kita tidak bisa mendapatkan mangga depehe yang kualitasnya seperti mangga depehe yang dulu pernah dikenal oleh pembeli-pembeli itu. Nah, itu kita belajar dari sana. Jadi apapun produk pertanian itu kalau kita begitukan, kita akan ditinggal oleh konsumen. Nah, kita pilihannya yang mana? Mau jangka panjang kita eksis atau jangka pendek kita untung, setelah itu kita kehilangan pembeli. Nah, memberikan pengertian itu ke petani itulah tantangan, salah satu tantangannya itu Mbak Eni. Mungkin dari perguruan tinggi, dari Dinas Pertanian bersama pihak-pihak yang lain memang bersama-sama membangkitkan ini. Kita mau mulai dari yang lokal dulu dah. Yang lokal misalnya kalau mangga lokal kan amplem sari, bikul seperti itu ya. Itu tanaman-tanaman lokal itu yang saya ketahui Mbak Eni ya, relatif tahan terhadap hama dan penyakit. Amplem sari itu relatif tahan terhadap lalat buah dibandingkan dengan mangga Aromanis, mangga golek, mangga mana lagi, ini lebih tahan amplem sari ini. Jadi jangan buru-buru kemudian langsung hantam pakai pestisida ya, coba pakai perangkap dulu. Perangkapnya jangan ragu-ragu, malu-malu masang perangkapnya cuma satu. Perangkapnya apa biasanya Pak kalau untuk menghalau? Sudah umum kalau untuk di buah-buahan itu untuk lalat buah itu kan kita menggunakan perangkap yang di dalamnya itu dipasang zat yang ditempelkan, biasanya dicelupkan di kapas, di kapas itu dicelupkan di petrogenol bisa, iogenol bisa. Itu yang sifatnya sebagai penarik lalat buah jantan. Jadi kalau jantannya sering-sering ditangkepin terus seperti itu, lama-lama betinanya kan bertelur tapi nggak bisa netesin gitu, lama-lama kan akan habis, berkurang dengan sendirinya. Tapi ya masangnya jangan cuma satu ya, harus sesuai dengan kebutuhan di lahan itu. Kalau banyak pohonnya ya masangnya harus banyak, itu pun harus kontinu, harus dikontrol. Nah kemudian ada cara-cara yang lain, misalnya diasepin pakai asap gitu ya. Kan banyak sampah-sampah itu istilahnya buat rorak-rorak, kemudian sampahnya dibakar pelan-pelan di situ, jangan sampai membara. Asapnya itu juga bisa mengusir dan membunuh lalat buah. Terpaksa sekali kita menggunakan pestisida nabati. Ya kan, banyak pilihannya, daun intaran, yang lain-lain. Itu dulu. Selagi bisa tangkepin gitu, seperti itu. Jadi jangan buru-buru pakai racun gitu ya. Karena di buah-buahan lokal itu amplem sari, yang lain-lain itu belum terlalu perlu sekali sampai menggunakan pestisida seperti itu. Tapi kalau mangga yang lain, Aromanis, mungkin karena sudah ya kadang ekosistem Aromanis itu sudah berubah seperti itu. Kalau nggak disemprot ya kita nggak kebagian buahnya. Ya pelan-pelan, itu perlu waktu yang lama dan itu harus komprehensif dan bersama-sama, nggak bisa dilakukan sendiri untuk menangani itu. Tapi untuk buah lokal jangan dong buru-buru ya Pak Wayang ya, jangan buru-buru main semprot-semprot seperti itu. Nah terus bagaimana caranya supaya buah lokal khususnya yang amplem sari tadi itu kualitasnya benar-benar terjaga? Ya memang kita harus konsisten menghasilkan buah yang kualitasnya amplem sari Mbak Heni, seperti itu. Sehingga nanti pasti akan ketemu itu benang merah marketnya itu. Kalau kita konsisten menghasilkan buah,
saya mau beli amplem sari, jadi fanatik dengan amplem sari. Itu musim panennya buah-buahan ini. Nggak peduli harga yang lain lagi murah. Kalau amplem sari itu dipasang harga 15.000, saya akan tak beli. Tapi kalau sudah kapok duluan, ya sudah lupa dengan amplem sari kan gitu. Itu yang kemudian untuk Pak Anggas saya kira hampir sama ya. Cuma saya spesifik untuk yang Pak Anggas ini. Ya kalau tanaman itu Pak Anggas secara prinsip kalau dia disakiti, dia akan buru-buru menghasilkan bunga, karena sebetulnya dia menghasilkan bunga itu untuk membentuk penerus, membuat generasi keturunannya hingga dia berbunga, bukan menyediakan untuk kita secara alaminya. Jadi kalau dia disakiti itu bisa dengan dicacah, diikat, disemprot dengan zat-zat tertentu. Prinsipnya membuat dia sakit. Dikeringkan seperti itu, tanahnya itu dikeringkan. Kan dia kan sakit, tanaman itu akan khawatir, dia segera berbunga. Nah, ketika dia berbunga itu jangan kemudian dibiarkan tetap kondisi tanahnya seperti itu. Jadi harus begitu dia berbunga disehatkan lagi. Tanamannya itu disehatkan lagi sehingga nanti dia pulih lagi. Tapi kalau dia sudah disakiti, dibiarkan kondisinya terus itu, dia berbuah tapi dia sakit yang terus-menerus seperti itu, dia akan mati, tanaman itu menjadi rusak. Mati. Tapi aman tidak Pak kalau misalnya para pengontrak ini selalu menyakiti si tumbuhan ini, disemprot berulang-ulang, berapa lama jangka waktunya si pohon ini akan bisa bertahan seperti itu begitu, atau malah lama-lama akan mati atau kualitasnya berkurang atau bagaimana Pak? Ya. Dengan cara menyakiti itu adalah salah satu teknologi untuk merangsang tanaman berbunga, berbuah, terutama di luar musim. Salah satu cara. Tetapi namanya doping, namanya menyakiti, itu harus dikontrol, benar-benar dikontrol. Kalau dibiarkan dia seperti itu, disakiti, udah secara alami, kita sakiti, pokoknya terima berbuah, kita tinggal semprot-semprot supaya dia buahnya banyak. Tahun depan kita sakiti lagi, ya tanaman itu akan lelah. Paling lama 4 tahun tanaman itu udah rusak. Cirinya adalah kalau mangga itu daunnya udah mulai mengecil dia. Mengecil, ranting-rantingnya udah mulai nggak sehat, seperti itu. Itu tinggal nunggu. Kalaupun nggak mati ya udah nggak ada harapan untuk mendapatkan buah yang bagus, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau bisa dihindari, hindari. Akan lebih bagus hindari. Tapi kalau tidak bisa dihindari, dia harus disakiti. Misalnya dengan disemprot, dicacah, seperti itu. Kontrol. Supaya dia begitu nanti berbunga, sehatkan segera. Sehatkan dia, penuhi nutrisinya, penuhi airnya gitu, biar nggak kebablasan nanti dia merana. Kemudian yang duren tadi Mbak Heni ya, yang baru tanam Pak Anggas tadi kan, terus berbuah mati. Nah ini saya cek dulu kondisinya apa, banyak hal ini. Biasanya bisa karena penyakit ya, di akar itu, di akar atau di pembuluh. Nah, kan harus kontrol dulu apa penyebabnya. Bisa juga seperti ini, tanaman muda itu ketika sudah dipaksa dikeringkan, belum pernah pengalaman ini, belum pernah pengalaman berbuah, dikeringkan, dan itu berbunga, dibiarkan seperti itu. Nah tanaman itu resiko matinya tinggi. Ada baiknya sebenarnya kalau tanaman itu baru belajar berbunga, di tahun itu buang aja bunganya. Jangan disuruh berbunga dulu, tahun depan baru dibungakan. Itu akan tanaman itu lebih siap dia, lebih siap seperti itu. Tapi sekali lagi Mbak Eni, ini masalahnya apa ya didiagnose dulu, itu baru kemudian bisa dijawab. Bu Made, ini saya tanggapi semua Bu. Iya. Bu Made ini pohon mangga dodol. Nah, jadi mangga-mangga tanaman lokal itu sebenarnya kalau bagi mereka yang dulu pernah menikmati ya buah-buahan di masa dulu ya, ketika masih anak-anak atau masih muda, sekarang mungkin rindu ya. Nah ini memang relatif langka, tapi mangga dodol masih ada. Kalau di Buleleng, antara lain di Banyuning, di Padangkeling itu masih ada pohonnya, tapi langka. Di pasaran mungkin langka sekarang Pak ya? Di pasaran juga langka dodol. Baik. Tadi juga disampaikan Pak, mungkin ini yang perlunya ada kerjasama dengan Dinas Pertanian, mungkin dari Fakultas Pertanian seperti di Panji Sakti, begitu. Apakah ada Pak dirangkul kita duduk bareng begitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada begitu Pak? Iya. Kerjasama seperti itu kita sudah ada. Mungkin ke depan perlu lebih ditingkatkan seperti itu ya. Yang penting gini. Jelas arahnya itu harus jelas. Misalnya kalau amplem sari persoalannya di mana?
Nah, terus kalau sudah teridentifikasi permasalahannya, baru satu-satu kita pecahkan mana yang prioritas dulu kita tangani. Yang pasti jelasnya misalnya, kita harus bisa menghasilkan buah amplem sari dengan kualitas amplem sari. Nah, baru permasalahannya apa? Seperti tadi, manennya kok masih muda-muda pada dipanen gitu ya. Terus lalat buah ya apalagi, baru kita tangani. Itu kita sudah lakukan dengan Dinas Pertanian. Cuman belum menyentuh semua komoditas gitu ya, masih terbatas. Yang waktu ini tahun anggaran 2023 ini kita kemudian dilibatkan untuk sayur-sayuran, Bu. Sayur-sayuran gitu ya. Ya. Karena pemerintah kita kan gencar, ayo manfaatkan buah lokal begitu, konsumsi buah lokal, tapi buah lokalnya sedikit begitu stoknya. Satu lagi Bu Eni, untuk buah lokal mangga ya, khususnya mangga. Dari hasil penelitian saya, buah mangga lokal kita itu potensial sekali dikembangkan dalam skala besar untuk buah upakara. Karena di Bali kebutuhan buah upakara itu kan besar ya. Sebenarnya. Bisa menyaingi buah-buah dari luar. Kenapa? Buahnya nggak terlalu besar, relatif tahan, ya, artinya nggak cepat busuk, Bu. Kemudian rasanya enak, manis. Bahkan kalau Mbak ini udah tahu pobikul itu kan sebagian ngumpen. Bijinya kecil ya. Amplem sari itu juga bagus. Itu di-push untuk buah-buah upakara, bagus sekali. Bagus sekali. Tapi susah carinya Pak. Kalau amplem sari harganya juga lumayan juga saat ini ya, hampir 25.000, 30.000 seperti itu per kilonya. Itu pun yang benar-benar manis, yang matang pohon itu yang dicari begitu. Karena takutnya zong seperti tadi dikatakan. Tapi Pak, permasalahannya sekarang seperti tadi kata Pak Anggas kan, mungkin banyak petani-petani yang mengontrakkan tanamannya untuk para pengontrak. Nah, ini yang mungkin perlu ada edukasinya juga, atau ibaratnya ada payung hukumnya, atau mungkin ada ketegasan begitu. Jangan setelah disakiti seperti tadi ya dirawat, karena kalau pengontrak kan dia tidak mau tahu Pak, mau mati mau apa setelahnya kan, yang penting dia dapat buah begitu. Nah, riset-riset terkait dengan pembuahan mangga, khususnya mangga nih ya, kalau banyak kan pengontrakan mangga, untuk tanaman buah-buahan lah, supaya dia bisa berbuah di luar musim itu memang perlu lebih digencarkan, sehingga tersusun SOP untuk pembuahan di luar musim itu. Karena seperti tadi saya sampaikan Mbak Eni, menyakiti tanaman supaya dia berbunga itu salah satu teknologi yang bisa dilakukan. Ya, itu kan cara untuk memancing supaya tanaman itu berbunga seperti itu. Nah, itu dilakukan oleh pengontrak-pengontrak itu kan. Nah, hanya saja harus ada pengendalian. Ya, itu. Sebatas mana bisa disakiti tanaman itu. Setelah itu diapakan supaya tanaman itu sehat, supaya tahun depan itu dia sehat lagi dan dia bisa menghasilkan buah yang sehat. Nah, kemudian kalau misalnya nanti sudah berbuah, buahnya diapakan? Gimana memelihara buah itu supaya dia kualitasnya bagus? Termasuk memanennya. Nah, itu perlu ada standar-standar yang disusun khusus untuk yang model disakiti seperti ini. Tapi saat ini sudah ada belum Pak? Sudah ada SOP. Nah, itu cuman perlu disempurnakan Bu, karena ada penerapan teknologi yang disakiti ini, menyakiti tanaman ini, dan kemudian ada kebutuhan pemilik tanaman lah dalam kalau dia pengontrak kan juga kita sebut sebagai pemilik tanaman yang mencari keuntungan dari situasi harga. Nah, kalau seperti itu permasalahannya gimana standarnya? Itu yang belum ada ya standarnya. Karena kalau kepentingan daerah itu memang menjaga kualitas buah itu sesuai dengan paritasnya, deskripsi paritasnya, ya standar itu memang harus ada dan kemudian harus dikawal. Ketegasan itu yang belum mungkin. Ya, ketegasan itu harus ada. Kita belajarlah sudah dari Mangga Depo itu. Mangga Depo itu luar biasa sekali. Pemerintah daerah sampai membangun sub terminal agribisnis di Depo untuk mensupport itu. Saat itu. Sekarang tinggal kenangan Mbak Eni. Nah, kita belajarlah dari itu dalam pengembangan tanaman ya. Kalau jangan buru-buru kemudian sekarang dapat keuntungan nanti 3-4 tahun 5 tahun ke depan udah kebalik nol lagi kita. Lagi berusaha dari nol. Lagi dari nol. Karena dulu juga sempat Henny tahu ada jeruknya juga. Jeruk keprate jekule. Iya, itu juga mulai hilang kan Pak saat ini. Itu juga ya, kita termasuk belajar juga dari jeruk keprate jekule kan itu ya. Jeruk keprate jekule sekarang kan udah mulai dibangkitkan.
pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah Kabupaten Buleleng Samati sekarang sedang gencar-gencarnya mengembangkan itu. Bahkan ada riset khusus dari tim Universitas Udayana untuk memulihkan kejayaan jeruk keprok Tijokulo itu. Nah sekarang kita sama-sama support lah gimana pengembangannya itu. Manggis tadi dikatakan. Nah, karena Bapak bilang juga Buleleng sebenarnya sentranya manggis, tapi ternyata manggisnya sekarang sedikit begitu kita temui. Baik, satu lagi Pak, ini di WhatsApp, fakta yang terjadi di lapangan, produksi hortikultura memiliki tantangan berkelanjutan seperti peningkatan populasi penduduk, penurunan sumber daya alam, perubahan iklim, serta keterbatasan sumber daya manusia pada sektor pertanian. Nah, bagaimana katanya Pak Panji Sakti mencetak SDM pada sektor pertanian ini? Ya, sepakat, itu memang tantangan sektor pertanian secara umum. Ke depan cari tenaga kerja susah, anak muda juga jarang yang mau bertani itu ya. Walaupun sebenarnya kalau mau jujur banyak juga yang bertani itu sebenarnya maju juga cara ekonomi ya sebetulnya ya. Nah kami di Fakultas Panji Sakti kan terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas itu ya, melalui perbaikan akreditasi, kemudian juga memotivasi mahasiswa, kemudian pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan riset dan teknologi itu, mereka punya program sekarang dengan magang kewirausahaan. Kemudian Panji Sakti termasuk mahasiswa Fakultas Pertanian Panji Sakti itu sekarang kan bekerjasama dengan Universitas Udayana untuk mengembangkan program itu. Jadi kita dorong mahasiswa Fakultas Pertanian itu setelah selesai dia bisa mengerjakan apa, dia kemana. Gitu, biar terbuka wawasannya gitu ya. Karena ternyata pertanian itu perlu dukungan para pihak, khususnya ya sarjana pertanian itu sendiri harus tahu persis persoalan pertanian yang dihadapi supaya bisa berkontribusi dalam pengembangannya. Kan seperti itu, itulah mahasiswa yang kita dorong, Bu. Padahal pertanian yang sebenarnya yang bisa bertahan apalagi saat Covid. Betul. Saat Covid pun cuma pertanian nampaknya saat itu bisa bertahan, Pak ya. Salah satunya pertanian dan UMKM. Untuk Bali khususnya ya pertanian yang bisa bertahan, dan beberapa jenis UMKM ya. Baik, semoga dengan dialog ini nanti sinergitasnya lebih digencarkan lagi nih Pak. Astungkara kami berharap seperti itu. Masyarakat juga bisa dibina, bisa didampingi begitu terkait dengan pengembangan varietas lokal. Satu catatan lagi Bu, karena kenapa kemudian ini kan terjadi berulang-ulang ya. Ketika kita sudah punya tanaman, itu ya mengembangkan satu tanaman, karena harganya bagus di masa itu, kemudian ada kondisi baru, ada tanaman jenis baru, yang lebih menguntungkan, ini semua dibabat habis. Kita baru mulai panen, harga sudah mulai turun, ya kan? Ada jenis tanaman baru lagi, kita babat habis yang ini, kita tanam yang baru. Akhirnya kita selalu memulai dengan yang baru. Varietas lokal ini menurut saya jangan dilupakan. Karena dulu dalam historinya dia pernah jaya di zaman itu. Jeruk keprok Tijokulo kan begitu juga. Jangan dilupakan. Karena sejarah sudah menunjukkan bahwa di zaman itu dia pernah jaya. Gitu. Akhirnya ya kita perlu mengkaji. Petani itu perlu dampingi supaya bisa memilih tanaman itu yang sifatnya jangka panjang memberikan keuntungan. Itu tidak hanya saat ini. Gitu, banyak yang dibabat Pak, diganti dengan durian saat ini begitu. Mangganya dipotong habis diganti durian. Duriannya turun ganti apa Mbak? Nanti mungkin ya. Baik. Bapak terakhir mungkin yang ingin disampaikan untuk pendengar masyarakat Buleleng khususnya dan masyarakat yang mendengarkan Pro 1 saat ini terkait dengan pengembangan varietas lokal tanaman pangan dan hortikultura ini Pak. Silakan. Iya. Pendengar RRI Pro 1 ya Sengaraja. Buleleng itu punya plasma nutpah tanaman pangan maupun tanaman hortikultura yang cukup melimpah, dan ini menurut pendapat kami berdasarkan riset kami di Fakultas Pertanian Panji Sakti potensial dikembangkan ya. Cuma dalam pengembangannya memang masih banyak tantangan. Oleh karena itu kita perlu bersinergi ya. Kita perlu punya komitmen dalam mengembangkan varietas-varietas lokal ini, terutama yang land resist itu, sehingga nanti varietas-varietas lokal ini bisa benar-benar memberikan manfaat. Karena manfaat itu tidak hanya berupa buahnya, tetapi bisa produk-produk lainnya. Bahkan mungkin tidak kemungkinan suatu saat tanaman itu yang dijual daunnya. Misalnya mangga. Ternyata mangga itu
warna alaminya bagus. Banyak industri yang membutuhkan warna alami dari mangga. Jadi kita nanam mangga lokal, bukan untuk dijual buahnya sebagai prioritas, tetapi kita jual daunnya seperti itu misalnya. Baik. Itu Mbak Eni ya. Baik, ini perlu sinergi juga dan ketegasan Betul. dan komitmen semua pihak Pak ya. Betul. Bukan hanya satu pihak aja ini. Pemerintah gencar, masyarakat juga, setelah masyarakat semangat harus didukung juga oleh pemerintah begitu. Nggih, betul. Baik. Terima kasih banyak Pak Sama-sama, dosen Mbak Fakultas Eni. Pertanian Universitas Panji Sakti Singaraja, Bapak Dr. Insinyur Putu Suwardika MP, terkait dengan pengembangan varietas lokal tanaman pangan dan hortikultura Buleleng. Ini sebenarnya Buleleng sangat kaya sekali dengan hortikultura dan tanaman pangannya Pak ya. Tapi bagaimana masyarakat dan semua pihak ini bersinergi agar tetap mempertahankan jenis unggulnya Buleleng ini. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Untuk perbincangan kita pagi hari ini, dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja juga terima kasih atensinya, dan semoga dengan perbincangan kita pagi ini juga memberikan inspirasi juga ya terkait dengan merawat tanaman, dengan konsistennya kita memetik buahnya saat sudah matang begitu, saat sudah siap dipetik baru dipetik begitu ya, dan memeliharanya agar keberlangsungannya tetap lama ini. Terima kasih banyak untuk para pendengar, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa.